Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, sudah tepat jam 19.30 kajian kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Segala puji hanyalah milik Allah. Segala kekuasaan langit dan bumi ada dalam genggamannya. Segala kekuasaan di dunia selalu dalam genggaman Allah. Semoga Allah senantiasa mempersatukan hati kita dan menjadikan nikmat persaudaraan untuk kita semuanya. Yang terhormat Al-Ustadz Bapak Profesor Dr. Din Samsudin MA, segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi yang kami hormati, para peserta kajian virtual ke-15, baik yang bergabung langsung melalui Zoom maupun yang mengikuti melalui channel YouTube Majelis Tabligh PDM Ngawi. Alhamdulillah, kembali kita bertatap layar dalam kajian virtual yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa mengukuhkan keimanan dan keistiqomahan kita di jalan dakwah ini. Bersyukur Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengukir kebaikan selagi nafas masih berhembus. Semoga Allah bimbing hidup kita yang setiap tapaknya mempermudah jalan menuju jannah. Bapak Ibu jamaah kajian virtual yang berbahagia, di kesempatan kajian virtual ke-15 ini, kita akan mengangkat tema tentang pemimpin ideal dalam perspektif Al-Quran yang akan disampaikan secara spesial oleh Ayahanda Profesor Dr. Din Samsudin. Mengawali kajian ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas disilahkan. Langsung arti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu al-majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila inshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma
خبير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan acara kajian virtual di malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu kita tampilkan tim song Derap Kemajuan, merupakan lagu Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang akan datang sebagai media syiar dakwah kita. Selamat menikmati. Muhammadiyah derapkan langkah, bangkitkan tajdid, kibarkan dakwah, amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah berkah. Muhammadiyah teguhkan asa, majukan umat, jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman, rahmati Allah. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Samsuriah, seluruh beragama. Aisyah gerak bersama, majukan umat, jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman, rahmati Allah. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Samsuriah, seluruh beragama. Muhammadiyah lintasi gerak Islam berkemajuan, berubah gerak Islam yang berkemajuan, sebari salam pencerahan, wujudkan cita-cita Islam.
Bapak Ibu peserta kajian virtual yang berbahagia, demikianlah tampilan tim song lagu Derap Kemajuan yang menjadi penyemangat kita dalam menjalankan syiar Islam berkemajuan. Acara berikutnya yaitu sambutan pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Suwarto Abbas MH. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahu ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabaru ayati wa liyadhakara ulul albab. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Din Samsudin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015. Yang kami hormati semua jamaah kajian virtual Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi yang hadir pada malam hari ini, juga teman-teman PDM, PDA, dan semua jajaran Urtum, Bapak Ibu guru beserta semua pelaku di amal usaha Muhammadiyah, dan juga teman-teman di PCM beserta PCA serta Urtumnya yang berbahagia, dan semua hadirin yang hadir di kajian melalui tatap gambar visual saat ini yang berbahagia. Mungkin tidak hanya teman-teman dari Ngawi hadir, nampak dari kawasan timur Indonesia paling timur, dari Jayapura teman-teman di kajian Sangkan Paran hadir, ada di antara kita dari teman-teman Hakim Bersinar hadir, dan teman-teman ada yang dari IKPAI IMM Surabaya juga banyak, UM Surabaya banyak hadir, dan banyak juga saya lihat kajiannya Pak Din sendiri juga banyak yang hadir di malam hari ini. Bapak-bapak yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah dengan rahman dan rahimnya, kita tetap istiqamah kajian Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi yang 1 bulan sekali kita laksanakan. Walaupun kajian kita hari ini melalui tatap gambar visual dengan virtual, dan kita telah menapai pada edisi yang ke-15. Berarti sudah 15 bulan kita melakukan kajian virtual ini. Semoga barokah selalu menyertai diri kita dan kita semakin cerdas dan berkemajuan. Sholawat salam tetap atas uswah kita, Rasul panutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqomah dalam jalan dakwah. Bapak Ibu peserta kajian virtual PDM Ngawi yang berbahagia,
perlu kami sampaikan PDM Ngawi saat ini perlu kami sampaikan saat kemarin Idul Adha kita telah melaksanakan penyembelihan kurban secara langsung dan kurban kita lewatkan melalui Lazismu yang dikemas dengan program Rendangmu. Laporan tentang kurban yang secara langsung telah kita sampaikan pada kajian yang lalu, sedangkan pada saat ini kami sampaikan untuk program Rendangmu dari PDM Ngawi kemarin berkumpul Rp160.600.000 karena kita tidak semua melalui Rendangmu, banyak yang kemarin masih menggunakan kurban langsung. Dan setelah diproses dan kemudian dikembalikan kepada Sohibul Kurban di Ngawi, itu menjadi 2.891 kaleng. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, PDM Ngawi harus segera bersiap dan sigap dengan hasil keputusan Tanwir dan Aisyah yang baru-baru kemarin dilaksanakan, bahwa Muktamar Muhammadiyah akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 November tahun 2022. Jadi 1 tahun ke depan kita akan melaksanakan muktamar. Sebagai PDM yang berada di pintu gerbang lokasi muktamar Ngawi, Ngawi itu adalah pintu gerbang untuk masuk di Solo. Lokasi Ngawi sangat strategis bagi orang yang akan melaksanakan muktamar, baik sebagai muktamirin atau mungkin sebagai penggembira muktamar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, panitia muktamar PDM Ngawi, panitia gebyar muktamar yang kemarin off beberapa bulan yang lalu, maka hari ini harus segera cancut tali wondo, sing-singkan lengan baju kembali untuk sukses Muktamar 48 di Kota Solo yang akan datang. Bapak Ibu yang berbahagia dan peserta kajian virtual PDM Ngawi yang moga semua kita dirahmati Allah. Kajian virtual hari ini mengambil tema pemimpin ideal dalam perspektif Al-Quran. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa kita mengenal istilah jamaah, imamah, dan jam'iyah dalam kehidupan kita. Jamaah adalah orang yang dipimpin, jam'iyah adalah institusi atau lembaga, sedangkan imamah adalah orang yang memimpin. Semua itu mempunyai peran masing-masing dalam kehidupan. Sebagai ilustrasi, saat kita sholat, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum, dan ada aturan mekanisme kita melakukan sholat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, peserta kajian yang berbahagia, pada saat ini hal seperti itu akan diure oleh beliau Prof. Din Samsudin. Oleh karena itu pada Prof. Din untuk menyampaikan dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan kita semuanya semoga akan menjadi orang yang cerdas dan cerah ke depan. Demikian kurang lebihnya. Jika ada khilaf kami mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon diberi ampunan. Nasrul minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi yang menguraikan beberapa perkembangan dan informasi. Bapak Ibu, acara berikutnya adalah acara inti kajian dengan mengusung tema pemimpin ideal dalam perspektif Al-Quran yang akan disampaikan secara spesial oleh Ayahanda Profesor Dr. Din Samsudin selama 1 jam ke depan. Kepada beliau Al-Ustadz disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdih. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi, Pimpinan Daerah Aisyah, dan segenap jajaran PDM, PDA Kabupaten Ngawi, serta para jamaah, hadirin dan hadirat yang saya lihat datang dari berbagai daerah, bahkan luar negeri, khususnya keluarga besar Muhammadiyah. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bermuwajahah walaupun secara virtual melalui yang disebut tadi oleh Ketua PDM, tatap wajah, tatap gambar, pada kajian virtual yang ke-15 yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh PDM Ngawi. Ini luar biasa. Majelis Tabligh PDM Ngawi mengambil hikmah dari balik musibah, melakukan kajian bulanan, dan ini adalah bulan yang ke-15 tentunya. Dalam kajian tentang ajaran-ajaran agama kita dan dalam kaitan dengan kehidupan nyata, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia secara keseluruhan. Topik kita malam ini, pemimpin ideal menurut perspektif Al-Quran. Sebenarnya sudah sering dibahas oleh para penceramah, oleh para muballighat, dengan mengungkapkan ayat-ayat suci Al-Quran maupun Al-Hadis tentang apa dan siapa pemimpin ideal itu. Mungkin nanti saya tidak secara khusus membahas tentang figur pemimpin, tapi tentang kepemimpinan yang tentu tidak terlepas dari figur pemimpin itu sendiri. Pemimpin dan kepemimpinan, leader and leadership, ar-ra'i war-ri'ayah, ar-ru'is war-ri'asah, dan apapun istilah-istilah dalam bahasa Arab, adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bersama. Karena umat manusia tidak terlepas dari pemimpin dan kepemimpinan. Pasti
Dan selalu ada dalam kerumunan manusia itu seorang pemimpin. Karena kehidupan manusia secara kolektif memerlukan kepemimpinan agar kehidupan bersama itu terarah dan mengarah kepada tujuan bersama, kepada cita-cita bersama. Maka lahirlah organisasi. Lahirlah organisasi yang bersifat politik, kenegaraan, dari tingkat yang paling kecil, RT, RW, desa, lurah, camat, dan seterusnya hingga negara. Itu adalah organisasi umat manusia yang meniscayakan ada pemimpin dan ada kepemimpinan. Maka kalau ada dua sumbu dalam kehidupan umat manusia itu, dua aksis, dua sumbu, ada sumbu kepemimpinan, pemimpin, dan ada sumbu kepengikutan anggota, leadership and followership. Ini niscaya ada. Nggak mungkin semua menjadi pemimpin. Pasti ada yang dalam pepatah Minang itu ditinggikan seranting dan dimajukan selangkah. Yang dipilih secara bersama-sama. Atau mungkin yang kemudian mengambil prakarsa untuk menjadi pemimpin. Nah, dari kedua sumbu tadi itu, leadership and followership, leadership and membership, maka leadership itulah yang sangat-sangat penting. Karena dialah yang bertanggung jawab untuk membawa anggota masyarakat ke pengikutan, semua pengikut itu ke arah tujuan yang disepakati bersama. Walaupun tidak sedikit pemimpin yang menyeleweng di tengah jalan dan bahkan mengajak anggotanya, rakyatnya untuk juga menyeleweng, dan lahirlah kepemimpinan yang sesat dan menyesatkan. Disitulah kita lihat tidak dalam Al-Quran tapi muncul dalam Al-Hadis yang menegaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ya, tentu tidak pemimpin semuanya dalam satu lingkaran, dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat atau organisasi. Tetapi sejatinya kita adalah pemimpin, baik dalam masyarakat, dalam keluarga, bahkan pemimpin terhadap diri sendiri. Hadis ini menunjukkan betapa sentral dan betapa pentingnya pemimpin dan kepemimpinan itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya apakah atau siapakah pemimpin yang ideal menurut Al-Quran, sebagaimana tema kita pada hari ini, saya kira kita harus bisa menjawab secara langsung. Pemimpin ideal menurut Al-Quran itu telah dipersonifikasikan, telah ditampilkan, telah dinyatakan, dikirim secara nyata oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin agung, beliaulah pemimpin ideal yang memenuhi kriteria apa yang disebut oleh Al-Quran. Bahkan banyak ayat Al-Quran menggambarkan tentang figur Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu. Sehingga Allah dalam Al-Quran berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat dalam diri Rasulullah SAW itu uswah hasanah, the best examples, teladan yang baik, yang telah menampilkan keteladanan bagi kita umat Islam pengikutnya. Itulah sosok pemimpin ideal. Dalam kelanjutan ayat itu berbunyi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir
wa dzakarallaha katsira. Bagi yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencari sosok pemimpin ideal bisa kita cari ayat-ayat dalam Al-Qur'an, namun bisa juga kita pelajari, kita pahami, kita teladankan dari sosok seorang Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi oleh Al-Quran itu dinyatakan sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Kita sudah mengetahui, memahami di antara sifat Rasul itu, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 ya: siddiq, jujur, amanah, ya, amanah dalam bahasa Indonesia juga mungkin bisa disebut bertanggung jawab, tabligh, menyampaikan, komunikatif, fatonah, cerdas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Inilah diantara sifat-sifat Rasul, dan itulah sifat-sifat atau kriteria dari seorang pemimpin ideal. Walaupun Rasulullah SAW juga ada tambahannya, ya, baik dari sejarah maupun disebut oleh Al-Quran itu sendiri ya, sebagai Al-Amin. Itu sudah berhubungan dengan tadi sifat yang kedua, sifat amanah. Kalau sampai di sini saja ya kita pahami ya, sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin ideal itu sudah luar biasa. Kalau seorang pemimpin ya, mempunyai sifat as-siddiq, dapat jujur, dapat dipercayai karena dia bersikap jujur terhadap dirinya dan juga tentu terhadap orang lain. Ini as-sidqu, ini luar biasa. Dan ini menjadi satu kata kunci terhadap ajaran dalam ajaran-ajaran Islam. Sampai-sampai tentang zakat pun diungkapkan dengan kata as-sidqu, innamas shadaqat. Ya. As-sidqu ini luar biasa, adalah kejujuran. Lawannya adalah kebohongan. Jadi pemimpin yang suka bohong, yang suka berdusta, ya, tiap waktu penuh dengan kebohongan, ya, tidak menyatu antara ucap dan laku. Word and deed does not match. Itu dari dalam bahasa Inggris. Word, kata-kata, ucapan tidak matching dengan laku, dengan perbuatan gitu. Itu adalah kebohongan. Tapi as-sidqu menyatu antara ucap dan laku, dan selalu baik dalam tutur kata, dalam pernyataan, ya. Dia itu menepati atau dia senantiasa berlaku jujur tadi itu. Ada hadis ya. Iyyakum bis-sidqi fa inna as-sidqa yuaddi ilal birr wa innal birra yuaddi ilal jannah. Hendaklah kamu semua hendaklah berlaku as-siddiq, jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebenaran, dan kebaikan kebenaran itu akan membawa ke surga. Sementara kebalikannya ya, janganlah bertindak atau berlaku bohong. Alaikum bisidqi, bukan. Iya, alaikum bisidqi. Fa in alaikum bil kadhibi, ya. Fa innal kadhiba yuaddi ilal fujur wa innal fujura yuaddi ilan nar. Jangan berlaku bohong, karena kebohongan itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa kepada neraka. Ini antara lain ya. Baru nanti amanah, kemudian tabligh dan fatonah ya. Saya tidak ingin menjelaskan itu, saya kira sudah banyak sekali penjelasannya, dan sekarang bisa menjadi rujukan ya, dari analisa penjabaran tentang leadership modern sekarang di kalangan pakar, di kalangan ahli itu sekarang banyak sekali ya.
mengajukan teori-teori baru, konsep-konsep baru tentang kepemimpinan. Yang paling akhir ada yang disebut dengan kepemimpinan perubahan, change leadership, change leader, pemimpin yang melakukan perubahan dan melakukan change management dengan manajemen perubahan. Cuma kalau ini dikaitkan dengan Rasulullah SAW lebih dari seorang pengubah, bahkan beliau telah melakukan revolusi peradaban kalau kita lihat dari sejarah kehidupannya gitu. Kemarin saya menghadiri sebuah ujian disertasi di Universitas Negeri Jakarta, kebetulan promovendanya perempuan, anggota pengajian Orbit, Dr. Feti Fajriyati, seorang wartawan, mantan penyiar televisi, mantan wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia, membawa kepada atau membahas sebuah konsep tentang kepemimpinan pemberdaya, pemimpin yang memberdayakan, yang melakukan empowering terhadap kepengikutannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, jadi pemimpin ideal menurut Al-Quran telah tampil dalam sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinyatakan melakukan misi pada surat atau dalam sebuah ayat yang berbunyi bahwa aku telah mengutusmu ya Muhammad syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Aku telah mengutusmu ya Muhammad sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Itu terdapat di surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka, aku telah mengutusmu, syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ini bisa kita simpulkan bahwa misi seorang pemimpin ideal itu yaitu memberikan kesaksian. Syahidan, ini dalam sekali penafsirannya, yang menampilkan asyahadah, syahadat keimanan, syahadat keyakinan, yang menampilkan kesaksian, termasuk untuk membuktikan bahwa saya sebagai pemimpin adalah seorang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya adalah penganut Islam wasatiyat Islam. Saya pemimpin dari umat yang adalah ummatan wasata, karena di ayat itu ada kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami telah jadikan kamu umat tengahan, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu dapat menjadi saksi, memberikan bukti, menunjukkan secara nyata bahwa kita umat Islam ini adalah ummatan wasata tadi itu. Maka seorang pemimpin seperti Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itulah syahidan. Jadi menjadi saksi. Baru wa mubasyiran, memberikan kabar gembira. Jadi pemimpin yang menggembirakan, bukan pemimpin yang menakutkan. Pemimpin yang mengembirakan, yang membawa tabsyir sebagai mubasyiran tadi itu adalah pemimpin yang memberi harapan, memberi harapan kepada rakyatnya, memberi harapan kepada yang dipimpinnya. Itulah mubasyiran. Wa nadhira, tapi juga memberikan peringatan, memberi peringatan, tanzir, terutama terhadap bahaya, terhadap masalah dan tantangan serta ancaman yang kita hadapi bersama. Tapi juga tanzir dalam arti memberikan peringatan jika ada rakyat yang menyimpang, yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang
yang telah ditentukan. Baru tadi itu pemimpin ideal dalam ayat ini Al-Ahzab ya, lihat di ayat 45, 46 ya. Dilanjutkan wada'iyan ilallah. Pemimpin ideal itu yang memanggil, mengajak umatnya, rakyatnya kepada Allah. Ya. Mengajak bangsa, rakyatnya atau manusia yang dipimpinnya itu ke jalan Allah, ke jalan kebenaran. Jadi kebalikannya, bukan pemimpin yang mengajak kepada kesesatan. Ini sebenarnya pemimpin Indonesia kalau kita kaitkan dengan pemimpin nasional kita ini ya, sebenarnya kalau betul-betul mengamalkan Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka pemimpin siapapun yang tampil di Indonesia ini harus berorientasi pada agama. Tentu kalau dia muslim kepada agama Islam, apalagi nanti di pasal 29 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pemimpin yang betul-betul berorientasi ke rohanian, berorientasi keagamaan gitu. Wada'iyan ilallah bi'idnihi, baru menjadi wasirajan munira. Maka pemimpin itu nanti ya, akan menjadi pelita, akan menjadi lampu, akan menjadi suluh ya, yang bercahaya, yang mencerahkan. Ini luar biasa baru pada satu ayat ini saja ya. Dan masih kita kaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diutus oleh Allah sebagai pemimpin ideal, kemudian membawa misi. Ini belum sifat, sifatnya sudah tadi 4 tadi itu. Tapi ini lebih kepada misi pemimpin ideal, misi kepemimpinan ideal itu. Yang dalam Al-Quran juga, ya, karena ini kajian tadi di surat Al-Ahzab, mulai dari yang 45-46, kita temukan di surat Al-Jumu'ah. Rasulullah SAW itu diutus ya, pada manusia, apa yang dilakukannya? Yatlu alaihim ayatihi. Ya, yang membaca kepada manusia itu, kepada rakyat yang dipimpinnya itu ayat-ayat Allah. Ini ideal ya. Pemimpin nasional, pemimpin politik, imam dalam kehidupan kebangsaan kenegaraan, tapi juga imam dalam urusan keagamaan. Imam dalam sholat dan imam yang kemudian secara sungguh-sungguh ya, membaca ayat-ayat Allah dan kemudian ya, di dalam kepemimpinannya diamalkan makna dan pesan dari ayat-ayat Allah itu. Wa yuzakkihim, melakukan pencerdasan, penyucian, pencerdasan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini antara lain misi kepemimpinan. Ini juga paralel surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini dengan Al-Baqarah ayat 129. Agak beda saja urutannya. Kalau pada Al-Baqarah 129 berbunyi Rabbana wab'ats fihim rasulan, ya Allah, utuslah ya, pada kami, pada mereka seorang rasul ya, yatlu alaihim ayatika, yang membaca ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru wa yuzakkihim, itu ditaruh di belakang. Tidak apa-apa urutannya berbeda, namun hakikatnya seperti itu. Untuk tidak panjang, biar banyak waktu untuk berdiskusi ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kalau kita lihat pemimpin ideal dan sekaligus kepemimpinan ideal menurut Al-Qur'an ya. Ini sangat-sangat banyak sekali ya. Dan kita bisa kemudian melihat ya, seorang pemimpin yang tadi Bapak Ketua PDM menjelaskan dalam Islam itu banyak istilah ya. Tapi hati-hati di dalam memahami istilah itu. Ada imamah, ya, kepemimpinan, figurnya namanya imam. Ya, ini di luar imam sholat ya. Ya. Kalau di negeri-negeri Arab di Timur Tengah sana, kalau dia imam, itu gelar ya, seperti al-ustadz, al-syekh, al-imam ya.
dipakai juga di Amerika, di Eropa. Ya. Seperti ada kader Muhammadiyah di New York, Imam Syamsi Ali. Beliau itu imam, memang memimpin sholat, memimpin sebuah masjid, ada masjid besar di kota New York. Tapi imam, ya, seperti di negara-negara Arab, Eropa, Amerika itu, imam itu juga menjadi pemimpin dalam komunitas, pemimpin dalam masyarakat gitu. Dalam arti apa? Ya dia menjadi rujukan, tempat umat bertanya, tempat jamaah bertanya. Jadi tidak hanya ya menghafal ayat-ayat Al-Quran dan kemudian memimpin sholat-sholat rawatib di masjid, ya. Tapi beliau, ya, imam itu adalah yang memimpin, ya, yang menegakkan al-imamah. Ya. Kalau Al-Mawardi pernah menulis dalam buku yang terkenal, ya, apa namanya, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dalam baris pertama saya hafal sekali di buku itu, al-imamah, kepemimpinan itu maudu'atun li khilafatin nubuwah fi harasatid din wa siyasatid dunya. Al-imamah, kepemimpinan itu, leadership itu adalah maudu'atun li khilafatin nubuwah, sesuatu untuk menggantikan, meneruskan, ya, apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Jadi melakukan misi-misi kenabian. Apa misi kenabian? Harasatud din wa siyasatid dunya. Memelihara agama dan mengatur kehidupan duniawi. Ada juga pemimpin dalam bahasa Arab itu, dalam sejarah Islam itu khalifah. Ya. Khalifah, ya, terutama setelah Al-Khulafa Ur-Rasyidun ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai seterusnya Utsmaniyah. Khalifah itu pemimpin politik. Ya. Pemimpin politik yang sebenarnya kata khalifah itu mengandung arti yang datang belakangan. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat sebagai pelanjut dari Rasulullah SAW, beliau mendapat gelar Khalifatul Rasulillah, pengganti atau pelanjut Rasulullah SAW. Bahasa Inggrisnya to succeed, jadi successor, itulah khalifah. Nah, Umar bin Khattab nggak mau memakai gelar khalifah. Kata beliau, nanti kalau saya pakai gelar khalifah menjadi panjang. Jadi Abu Bakar Khalifatul Rasulillah, maka Umar itu dalam struktur bahasa Arab khalifati Rasulillah, pengganti khalifah, pengganti Rasulullah. Betapa panjangnya nanti khalifah setelah Umar, apalagi ada penggantinya. Maka Umar disebut dan dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Maka lahirlah Amir, ya. Amirul Mukminin, yang kepemimpinannya itu imarah. Ada negara Islam di Timur Tengah sana menggunakan istilah imarat itu. Ini juga pemimpin. Ada yang memakai apa lagi itu tadi, ar-Rais, ar-Riyasa. Ada al-Qaid, pemimpin juga, tapi lebih sebagai komandan. Ya, itu Muammar Qaddafi dulu al-Qaid itu. Ya. Ya, yang menampilkan al-Qiyadah. Ya. Saya pernah diajak pada zaman Muammar Qaddafi itu, ya, dalam dua organisasi yang didirikan dan dipimpinnya. Yang pertama Jum'iyatud Da'wah Al-Islamiyah Al-Alamiyah, Dewan Dakwah Islam Sedunia. Beliau ketua umum, sekjennya seorang ulama cendekiawan Libya, ya, Dr. Ahmad Muhammad Syarif, sekarang di pengasingan. Saya waktu itu sebagai ketua umum atau wakil ketua PP Muhammadiyah diangkat menjadi anggota dari Al-Majlisul Alami, Al-Lajnah Al-Alamiyah, International Council dari Dewan Dakwah Islam Sedunia itu. Kemudian Muammar Qaddafi yang bergelar Al-Qaid. Nah, kalau kita panggil dalam pidato-pidato itu Al-Akh Al-Qaid, saudara komandan gitu. Ya, beliau kan nggak pernah naik pangkatnya, kolonel terus ya. Maka dipanggilnya Al-Qaid. Nah, Muammar Qaddafi juga mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiyah Al-Alamiyah, Al-Qiyadah Asy-Sya'biyah Al-Islamiyah Al-Alamiyah.
kepemimpinan rakyat Islam sedunia. Saya diangkat menjadi wakil sekjen, ya. Al-Aminul Am Al-Musa'id, wakil sekjen li syu'uni Asia, untuk urusan Asia. Ada 5 wakil sekjen, ada yang mewakili Timur Tengah, ada yang mewakili Afrika, dan ada yang mewakili Eropa dan Amerika Serikat. Itu Al-Qiyadah, Al-Qaid. Mungkin kita tidak masuk ke sana, ya, mendalami istilah-istilah atau konsep-konsep dalam bahasa Arab tentang pemimpin dan kepemimpinan, ya. Kita ambil sajalah istilah yang umum yang tadi, ya, kullukum ra'in, ya, setiap kamu adalah pemimpin. Ar-ra'i, ya, pemimpin yang ar-ra'i itu arti harfiahnya pengembala, maka kepemimpinan itu ar-ri'ayah, ya. Nah, ini yang diambil oleh Pancasila, oleh bahasa Indonesia. Ar-ra'iyah menjadi rakyat, ya. Dan ada istilah rakyat pada Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kerakyatan, rakyat. Saya sudah mencoba mendalami konsep rakyat yang berasal dari bahasa Arab ar-ra'iyah, ya, tidak sama dengan demos dalam bahasa Yunani, yang kemudian berhubungan dengan demokrasi, demos rakyat. Pada demos ada nuansa liberal, kebebasan. Tapi pada konsep ar-ra'iyah, rakyat, ya, itu berhubungan dengan ar-ra'i, berhubungan dengan pemimpin, pengembala, sejaan arti harfiahnya. Maka hubungan antara pemimpin ar-ra'i war-ra'iyah, rakyat, dalam pandangan Islam itu ada hubungan mahabbah, cinta, kasih sayang. Bahwa penguasa itu, pemimpin itu harus menyintai rakyatnya, dan sebaliknya rakyat menyintai pemimpinnya. Yang kedua ada dimensi hubungan mas'uliyah, artinya tanggung jawab, ya, bahwa pengembala itu, pemimpin itu bertanggung jawab atas gembalaannya. Saking bertanggung jawab, dia tidak mau, ya, gembalaannya itu kurus kering karena tidak makan, tidak minum, gitu. Jadi konsep ar-ra'i war-ra'iyah, rakyat yang kita ambil itu dalam sekali. Dan ada dimensi dalam hubungan ar-ra'i war-ra'iyah itu maslahat, kemaslahatan. Jadi harus membawa kemaslahatan bersama, gitu. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak menyintai rakyatnya, yang membenci rakyatnya, ya, bahkan ya bila perlu dinyahkan, gitu. Dalam sistem demokrasi boleh jadi lahir pemimpin seperti itu, ya. Karena proses ketampilannya, ya, tidak seperti di dalam Islam permusyawaratan. Sebenarnya tidak sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya sedikit, jamaah, tolong bersabar sedikit, jelaskan ini. Luar biasa sila keempat Pancasila ini. Jadi kerakyatan, jadi adalah ar-ra'iyah seperti dalam pengertian bahasa Arab, konsep Islam tadi itu. Yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi kepemimpinan hikmah, ini juga termasuk pemimpin ideal ini. Yaitu pemimpin yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Apa itu kepemimpinan hikmah? Kepemimpinan hikmah itu kepemimpinan di atas semua. Di atas dan untuk semua kelompok. Di atas dan untuk semua golongan. Fauqul jami' walil jami'. Itu kepemimpinan hikmah. Jadi sejatinya dan idealnya pemimpin Indonesia itu yang sesuai dengan Pancasila, ketika dia tampil ke tampuk kepemimpinan, dia milik semua. Dan dia berbuat untuk semua. Tidak hanya kemudian melayani, menyenangi, ya, kelompok pemilihnya saja. Sementara yang tidak memilih, apalagi yang kritis, kemudian dianggap sebagai musuh, ya. Itu bukan kepemimpinan hikmah. Kemudian dalam permusyawaratan perwakilan, ini luar biasa tuh konsep Pancasila itu sangat-sangat Islami. Permusyawaratan, dalam satu permusyawaratan, beda dengan demokrasi. Dalam demokrasi, yang penting suara terbanyak, majority rule. Kalau mayoritas penduduk negeri, penduduk kota adalah penjudi,
kemudian judi disahkan dan dilegalkan, itu demokratis. Tapi dalam syura musyawarah tidak boleh terjadi demikian. Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dolalah. Tidaklah umatku itu bersepakat atas kesesatan. Maka yang disepakati adalah kebaikan dan kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mungkin tidak akan lebih panjang lagi. Saya ingin terakhir, jadi pemimpin ideal menurut Al-Quran termasuk Al-Hadis, ini luar biasa sekali. Ini PDM Ngawi ini nggak bisa 1-2 sesi kita bahas ini. Ini memerlukan mungkin bersesi-sesi. Kalau di kuliah itu bisa 1-2 semester itu untuk kajian tentang leadership dikaitkan dengan manajemen gitu. Tapi dari beberapa isyarat tadi yang saya sampaikan dari beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis, saya kira kita sudah bisa memahami betapa pemimpin ideal dan sekaligus kepemimpinan ideal menurut Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis itu dapat kita pahami dari sosok atau personifikasinya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sirahnya, kisahnya luar biasa panjang, luar biasa dalam. Itu melahirkan kriteria, syarat, nuansa, identitas kepemimpinan yang ideal untuk bisa kita terapkan sekarang, terutama dalam diri sendiri, karena tadi sesuai hadis, setiap kamu adalah pemimpin, baik pemimpin kelompok, organisasi, masyarakat, keluarga, maupun terhadap diri sendiri. Kalau ini bisa kita tampilkan, dan apalagi sebagai warga Muhammadiyah yang menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW, maka apa-apa yang diteladankan oleh Rasulullah itu bisa kita bisa kita patrikan dalam diri, bisa kita institusionalisasikan, kita lembagakan menjadi corak kepemimpinan dalam organisasi. Dan saya kira Muhammadiyah kita ya sudah sangat dikenal di luar itu sebagai organisasi yang lebih dari sekedar kumpulan orang-orang paguyuban berkumpul rame-rame, tapi sudah merupakan based on system, ada sistem, ada aturan-aturan yang sangat jelas dan sangat ketat kita laksanakan ya. Termasuk kapan kita harus bermuktamar sehubungan dengan COVID pandemi ya. Sudah terjadi 2 kali tanwir, dan tanwir berapa hari, 1-2 hari yang lalu sudah memutuskan ya. Ini adalah mekanisme keorganisasian yang kita kenal ya. Ciri khas kepemimpinan dalam Muhammad itu kolektif, kolegial, secara bersama-sama. Itulah prinsip syura, prinsip bermusyawarah tadi itu gitu. Dan penuh dengan hikmah kebijaksanaan, tidak perlu ngotot-ngototan dalam rapat-rapat, semuanya bisa diselesaikan kalau seandainya kita bisa menampilkan kepemimpinan ya, sesuai dengan Islam. Inilah ya poin terakhir yang ingin saya sampaikan, itu kepemimpinan yang juga sejalan dengan prinsip wasatiyat Islam ya, istilah tepatnya wasatiyat Islam, Islam jalan tengah ya, bukan moderat. Moderasi itu reduksionis dari konsep wasatiyah ya. Yang 7 prinsip wasatiyat Islam, kapan-kapan kita bahas itu. Al-i'tidal, berlaku adil dan menegakkan keadilan. Berarti juga pemimpin ideal itu menegakkan keadilan. Ya, maka setiap khutbah Jumat kedua itu khatib selalu mengajak jamaah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, mengajak pada keadilan. Yang kedua at-tawazun ya, menegakkan keseimbangan dalam hidup, dalam penunaian tugas ya, tawazun, menegakkan mizan. Ketiga at-tasamuh, penuh dengan toleransi, bertenggang rasa, berlapang dada, terutama terhadap perbedaan. Kalau ada perbedaan pendapat, tidak ngotot-ngototan, tidak main pokoknya.
tapi tasamuh, ya, ada toleransi. Ya kita diskusikan, kalau tidak bisa dicapai kesepakatan, ya udah bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku. Bal ikhwan, bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara gitu. Ini kalau diterapkan ini luar biasa di Muhammadiyah. Yang 3 syura cenderung untuk memusyawarahkan. Kalau ada apa-apa yang kita hadapi bersama, mari kita rapatkan, mari kita bicarakan. Jangan bermain intrik di luar, apalagi sekarang dengan media sosial. Ini yang menimbulkan konflik nanti. Yang kelima, melakukan al-islah. Cenderung melakukan perbaikan, rekonstruksi, koreksi, al-islah. Tapi yang menebarkan maslahat. Baru yang keenam, al-qudwa, melakukan kepeloporan, senantiasa ya, mengambil inisiatif, melakukan prakarsa. Baru yang ketujuh dari prinsip wasatiyat Islam, umatan wasatoh itu adalah al-muwatonah, ya, kewarganegaraan. Di mana kita berada, kita cinta kepada negeri, di mana kita terlahirkan, di mana kita hidup tinggal, karena disitulah rezeki Allah kita temukan, maka kita tergerak untuk membela negara. Saya kira pemimpin ideal adalah pemimpin yang menampilkan prinsip-prinsip wasatiyat Islam itu. Sering di Muhammadiyah dulu sering kita dengar agar warga Muhammadiyah itu luas dalam arti luas pikiran, luas pengetahuan, luas pandangan gitu. Kemudian luas, ya, fleksibel di dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, saya ingin tambahkan yang ketiga, tidak cukup luas dan luas. Wasatiyat Islam tadi itu adalah juga yang ketiga itu tegas. Jadi luas, dan tegas gitu. Karena tadi iktidal, menegakkan keadilan, berlaku adil, itu menjadi salah satu ciri dari umatan wasata itu. Inilah Bapak Ibu para jamaah yang ingin dan dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada waktu, ya, silakan kita diskusikan, ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Nasrun minallah fadhun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan yang masuk melalui chat. Mohon pencerahannya, Prof. Din. Jika Rasul personifikasi pemimpin, apa mungkin manusia biasa dapat seperti Rasul, sementara Allah memberi perhatian khusus pada Rasulullah Muhammad SAW? Pertanyaan dari Dr. Haji Aripai Tambunan. Monggo. Tentu kita para pengikut yang datang belakang ini tidak sama dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itulah beliau yang diangkat jadi Rasul, dan kita tentu tidak dapat, ya, memenuhi kriteria ideal sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Paling tidak kita mendekati, kita menghampiri gitu. Nah, maka ulama dinyatakan oleh Al-Quran itu sebagai pewaris Nabi, ya, warasatul anbiya, pewaris para Nabi. Dalam arti diharapkan mampu untuk menampilkan, ya, watak-watak dasar dari Nabi dan Rasul itu. Oleh karena itu saya berpendapat, ya, saya kira setinggi apapun, seluas apapun, ya, dari umat Islam, pengikut Rasulullah Muhammad SAW ini, ya, apakah ulama, ya, pemimpin negara, ya, pemimpin organisasi, tentu tidak sama, ya, dengan Rasulullah SAW. Namun, ya, Allah telah menghadirkan, ya, sebagai personifikasi pemimpin ideal, maka tugas kita, kewajiban kita adalah meneladaninya, mengikutinya sedapat mungkin itu, ya. Ada dalam Al-Baqarah 247, ya. Tapi ini kaitan dengan cerita Talut dan Jalut, ya. Kemudian Allah menyatakan kepada, ya, Talut, ya, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Sampai di situ saja gitu.
Ya, di antaranya ini penggalan ya. Ada pemimpin yang dipilih oleh Allah al-Istafa al-Mustafa. Rasulullah SAW kan sering juga diberi gelar disebut dengan gelar al-Mustafa ya, yang dipilih oleh Allah SWT. Wazadahu, ada nilai tambah dalam diri Rasulullah SAW itu, dalam diri pemimpin itu ya, bastotan fil ilmi, jadi kuat ya, luas dalam ilmu pengetahuan ya. Kita kan nggak mungkin memahami karena kita tidak menerima wahyu, tapi bastotan fil jismi, juga kuat secara fisik ya. Nah, jadi pemimpin itu harus kuat secara fisik ya. Ya, jauh dari sakit, jauh dari penyakit. Itu juga salah satu isyarat dalam Al-Quran. Pada hemat saya, pananya ya, tentu kita tidak bisa persis sama ya, paling tidak menghampiri ya. Dan banyak figur-figur dalam sejarah Islam, para sahabat Rasulullah SAW juga ya, bisa menjadi contoh bahwa menghampiri sifat-sifat Rasulullah, tapi tidak bisa semuanya. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Daris Wibowo, apakah kepemimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah dengan prinsip kolektif kolegial itu sudah menjadi representasi dari bentuk kepemimpinan ideal seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut? Ya, corak kolektif kolegial itu bukan satu-satunya corak kepemimpinan dalam Muhammadiyah ya. Ada lebih banyak lagi ya. Sebagaimana matan kepribadian Muhammadiyah itu sendiri. Tetapi pimpinan Muhammadiyah pada berbagai tingkatan seperti pimpinan pusat ya, ada dipilih 13 orang dari Muktamar, pimpinan wilayah kalau tidak salah juga 13, pimpinan daerah entah berapa, 13 apa 9 sampai ke bawah gitu. Jadi tidak dipilih sebagai kepemimpinan tunggal ya. Ya, ada yang berpendapat kepemimpinan dalam Islam itu tunggal. Ciri khasnya, wataknya kepemimpinan itu tunggal, maka imam. Nah, sementara di Muhammadiyah kita itu ya, yang ketunggalan itu ya, kita kristalisasikan dalam diri yang banyak ya. Karena begitu beratnya tugas memimpin organisasi, maka seorang mungkin tidak bisa memenuhi kriteria yang ideal tadi itu, biarlah bersama-sama. Maka dipilih 13. Namun ada yang ada di atasnya, ketua umum atau ketua gitu. Tapi ketua umum itu tidak bisa kemudian bersikap otoriter seperti al-imam, al-khalifah ya, yang bisa kemudian menentukan diri sendiri, haruslah dengan musyawarah. Saya kira pada hemat saya ini adalah tafsir dan kontekstualisasi dari prinsip ideal dalam Islam yang kita lembagakan dalam suatu pendekatan kepemimpinan dalam Muhammadiyah, kolektif kolegial, dan terutama yang menekankan syuro tadi itu. Dan itu adalah ajaran Islam. Dan salah satu dari 7 prinsip wasatiyat Islam itu juga. Jadi pada hemat saya, kepemimpinan dalam Muhammadiyah itu adalah penjabaran dari nilai-nilai Islam, tentu dalam konteks ya, situasi kondisi yang kita hadapi di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih. Kita batasi 2 pertanyaan lewat chat lagi karena untuk waktu. Berikutnya, mohon pencerahannya Ayahanda mengenai Persyarikatan Muhammadiyah apabila disusupi politik di tingkat pimpinan, apakah tidak beresiko oligarki kekuasaan? Terima kasih. Oh, ini di chat atau pertanyaan Di chat. dari moderator? Di chat ini Ustadz, ini dari Saiful Rizal. Saya kira sudah jelas Muhammadiyah kita ini tidak terlibat dalam politik praktis. Walaupun politik itu semuanya praktis, atau tepatnya politik kekuasaan. Bahasa Inggrisnya power politics. Dan khitoh
Muhammadiyah sudah jelas sekali sejak Muktamar tahun 1971 di Makassar menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan struktural organisatoris dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Maka Muhammadiyah itu netral politik. Ya. Dalam arti Muhammadiyah itu ya dalam tanwir demi tanwir waktu kami mengemban amanat di Muhammadiyah ya atau sebagai wakil ketua sejak itu Denpasar, Mataram, di mana lagi kita kembangkan khitah politik Muhammadiyah itu. Walaupun demikian, artinya Muhammadiyah tidak punya hubungan organisatoris dan struktural, serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Namun yang dikembangkan dalam tanwir-tanwir itu, Muhammadiyah harus aktif dalam politik kebangsaan. Ada istilah politik kebangsaan. Dalam arti tidak boleh pasif, tidak boleh diam terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, ya, terutama jika ada kerusakan-kerusakan, penyimpangan dan penyelewengan. Muhammadiyah harus aktif untuk menyuarakan pandangannya. Ini namanya politik nilai. Ini namanya politik moral. Dan inilah yang sejatinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang Muhammadiyah sejak kelahirannya sudah melakukan itu. Jadi kalau beberapa hari yang lalu ya luar biasa ketua umum kita menyampaikan pidato kebangsaan ya diberi judul kalau tidak salah Indonesia Jalan Tengah atau apa ya. Ya ini sejalan dengan prinsip wasatiyat Islam. Ini adalah bentuk politik kekuasaan. Maksud saya adalah bentuk politik moral. Bentuk politik nilai, kita menyuarakan itu. Dulu kita kritik ya, undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 lewat jihad konstitusi. Ada 115 undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selama era reformasi, 115 undang-undang. Belum lagi pada era sekarang. Luar biasa itu. Ada perpu tentang COVID, jadi undang-undang, ada omnibus law. Muhammadiyah tidak boleh tinggal diam, harus bersuara. Itu namanya politik nilai, politik adiluhung, high politics, politik tinggi, politik alokatif yang pernah saya istilahkan, mengalokasikan nilai-nilai Islam. Jadi tidak berarti Muhammadiyah tidak berpolitik, tapi jangan dibawa Muhammadiyah ke politik kepartean. Kalau itu ditarik ke sana, bertentangan khitah kita, merugikan dakwah Muhammadiyah. Maka ada ya SK dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kalau ada pejabat Muhammadiyah mau aktif di partai politik, ya harus tinggalkan posisinya di Muhammadiyah, kita ikhlaskan, kita relakan, kita dorong ya untuk berjuang di arena politik di luar sana. Dan kita wakafkan ya, jika ada yang memenuhi syarat untuk jadi pemimpin negara, pemimpin bangsa, atau jabatan apapun itu. Ini yang memang saya tahu persis ya, tidak mudah untuk dilaksanakan di lapangan, di bawah, terutama pada agenda pemilu dan pilpres. Organisasi dan hampir semua organisasi, termasuk organisasi keagamaan diseret-seret ke politik. Nah, inilah memerlukan kecerdasan ya. Memerlukan kearifan baik oleh pimpinan termasuk oleh anggota Muhammadiyah. Itu ada yang angkat tangan, itu moderator. Oke. Oh, ini yang terakhir lewat chat. Nanti setelah itu kita beri kesempatan yang melambaikan tangan. Ini yang terakhir dari Muhammad Torik Abdul Aziz. Mohon maaf Prof, mohon izin untuk bertanya. Saya sering menjelaskan kepada anak-anak di saat pembelajaran tentang sifat Rasul. Kenapa 4 sifat Rasul yang paling utama itu sidik? Kenapa bukan fatonah terlebih dahulu, kemudian baru sidik? Kemudian bagaimana kalau ditinjau dari segi filosofisnya? Terima kasih. Ya, saya kira sifat yang melekat pada diri seseorang itu adalah bagian yang
integral ya, yang menyatu dalam diri. Ya, tidak perlu ada yang ditonjolkan dan ada yang kurang ditonjolkan. Maka urutan pada 4 sifat Rasul itu, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan kadang-kala amanah tablighnya juga ada yang gonta-ganti ya. Ya kita pahami sebagai urutan saja ya. Karena harus diberi nomor, harus diberi urutan untuk mudah dihafal gitu. Tapi ya keempat-empatnya menjadi penting ya. Namun ya saya sangat setuju kalau siddiq itu memang sangat-sangat penting sekali melekat pada diri seorang pemimpin ya. Apa gunanya punya fatona, kecerdasan, apalagi punya ilmu pengetahuan yang luas, tapi tidak jujur. Sekarang banyak ya bangsa ini dililit oleh masalah besar ya. Dalam bahasa Inggris disebut moral illiteracy, buta aksara moral, buta aksara akhlak ya. Walaupun titelnya S1, S2, S3 bahkan profesor, tapi dipanggil juga oleh KPK ya. Atau juga melakukan pelanggaran. Oleh karena itu fatona, walaupun fatona di sini juga luas, tidak sekedar tinggi IQ-nya, intellectual quotient-nya, tapi emosionalnya, spiritualnya. Ya. Namun ya siddiq ini karena itu menyangkut kebenaran, kejujuran, as-sidqu itu kebenaran dan kejujuran. Ini juga pada hemat saya penting ya. Jadi jangan terlalu persoalkan soal urutan, yang penting keempat-empatnya ya telah melekat pada diri Rasulullah SAW dan kita berupaya untuk meneladani beliau sehingga keempat itu juga menjadi bagian dari sifat dan watak kita. Baik, kita beri kesempatan kepada Dokter Diri dari PKU Tegal. Ya. Bisa diaktifkan untuk menyampaikan pertanyaan. Setelah ini persiapan untuk pertanyaan yang terakhir. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanjeng yang saya hormati. Jadi ini sesuai dengan judul bahwa pemimpin ideal dalam perspektif Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 itu Allah berfirman wa idzib qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Jadi Allah telah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim bahwa keturunannya itu akan menjadi pemimpin-pemimpin. Terus Nabi Ibrahim bertanya tentang keluarganya, terus Allah menjawab, ya tetapi kecuali ahdi dzalimin, yang zalim. Maksud saya begini, jadi keturunan Nabi Ibrahim itu sampai kapanpun kan ada. Sehingga sekiranya di dalam kompetisi kepemimpinan, sama-sama tidak zalim, tapi dia adalah masih keturunan Nabi Ibrahim atau keluarga Rasulullah. Apa itu menjadi suatu syariat sehingga harus diutamakan daripada yang lain, karena ini Allah telah menjanjikan atau bersumpah dalam Al-Qur'annya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter di ayat berapa tadi? 124. Oh, 124. Al-Baqarah 124. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Di situ kan Allah menjanjikan keturunan Ibrahim akan dijadikan pemimpin-pemimpin. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim kan termasuk menjanjikan Ibrahim, kemudian anaknya, keturunannya, kemudian kecuali yang ahdi dzalimin, kecuali yang zalim. Ya. Jadi keturunan-keturunan yang dijadikan pemimpin. Nah, persoalan di kekinian itu istilahnya kalau ada dalam suatu calon kepemimpinan, kemudian sama-sama tidak zalim, apakah kriteria keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi suatu syariat yang harus diutamakan karena itu ada dalam Al-Quran? Terima kasih. Ya, tentu Ibrahim alaihissalam adalah figur tauhid.
bapak tauhid. Kita lihat kisahnya dalam mencari Tuhan, Benaran. mencari kebenaran. Maka Ibrahim alaihissalam ini menjadi rumpun ya, dari pembawa agama-agama samawi. Maka agama-agama samawi yang ada di dunia sekarang ini, ya, Yahudi, Nasrani, Islam sering disebut sebagai Abrahamic religions, sebagai pengikut Ibrahim alaihissalam dalam arti membawa ajaran tauhid gitu. Itu tidak salah gitu. Walaupun kemudian ada yang diselewengkan dari tauhid oleh para pengikutnya itu. Nah, Ibrahim alaihissalam yang menjadi bapak tauhid ini tentu keturunannya banyak sekali ya. Banyak sekali. Berapa abad yang lalu itu ya. Dan ada 2 jalur ya, dari istri pertamanya Siti Sarah lahirlah nanti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel, dan lewat jalur istrinya Siti Hajar ada Ismail alaihissalam, kemudian Muhammad Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam gitu. Nah tentu ya saya tidak bisa menyebut fakta sejarahnya. Ada keturunan Ibrahim alaihissalam yang juga menjadi anak-anak nakal, menjadi anak-anak sesat, atau paling tidak berperilaku zolim tadi itu gitu ya. Satu. Nah sekarang yang kedua, ya, apakah imamah dalam ayat itu tadi ya, dalam pernyataan Allah Subhanahu wa taala, inni ja'iluka linnasi imama, itu Ibrahim alaihissalam. Ya. Aku jadikan engkau ya Ibrahim imama, pemimpin gitu. Dan Ibrahim alaihissalam telah jadi pemimpin dalam perjalanan sejarah. Kita pun dianjurkan berdoa kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kita juga ya dianjurkan berdoa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Paling tidak dalam konteks ayat tadi itu agar keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka jadilah kakek moyangnya, kita sebagai kakek buyut menjadi orang yang bertakwa agar ya anak keturunan kita juga menjadi minal muttaqin, dan kita adalah teladan mereka, imamah itu. Nah, kalau soal kepemimpinan dari jalur Ibrahim alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pertanyaan tadi, apakah itu yang menjadi pemimpin? Ini yang dianut oleh Syiah. Ya. Syiah itu terkenal dengan konsep imamah. Orangnya imam. Dan siapa yang boleh dan berhak menjadi imam adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur Ali. Karena Nabi Muhammad SAW tidak ada anak laki-laki, ada ya tapi wafat, Ibrahim namanya. Nah, yang ada anak perempuannya Fatimah, itu yang nikah dengan Ali atau bersamakan Ali bin Abi Thalib. Maka anak dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, keturunan Rasulullah yang berhak jadi pemimpin, jadi imam menurut kaum Syiah. Nah, sementara paham Sunni, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terserah kepada permusyawaratan umat. Maka ya, menurut Sunni yang sering menggunakan istilah khilafah, 2 syarat kepemimpinan, yaitu asyura, ada permusyawaratan, ada bai'ah, ada pembaiatan. Tapi pada Syiah al-imamah syaratnya al-walayah, kedekatan batin seorang kepada Allah, dan yang mereka pahami itulah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kriteria yang kedua syaratnya al-ismah, terbebaskan dari dosa, maksum. Ya, tentu ya saya tidak sependapat dengan pandangan Syiah tadi itu. Ya. Dan pandangan Sunni pun ya,
dengan istilah khilafah. Khilafah itu adalah pergantian kepemimpinan dinasti. Jadi sebenarnya politik dinasti itu terjadi pada era kekhalifahan dulu, Umayyah, Abbasiyah gitu. Ya, tapi kalau Islam yang sama-sama punya hak, tentu terbuka bagi siapapun. Dan khilafah yang sekarang ingin didirikan kembali oleh kelompok tertentu di kalangan umat Islam, ya mereka punya hak untuk menyuarakannya. Tapi kita juga punya hak untuk tidak setuju. Ya. Dan bagi Muhammadiyah, bagi saya pribadi, khilafah itu bersifat politik. Khilafah yang ingin didirikan lagi. Sementara khilafah dalam isyarat Al-Quran, seperti dalam Al-Baqarah itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan manusia sebagai khalifah, yaitu membangun khilafatullah fil ard. Ya. Nah, sebenarnya ada dua tafsir besarnya sih. Apa maksud khalifah dalam ayat tadi itu? Aku jadikan manusia sebagai khalifah dalam arti yang datang belakangan, generasi yang melanjutkan generasi-generasi dulu. Karena generasi kita ini dari Adam hingga sekarang, ya belum tentu generasi pertama. Sudah ada puluhan, ratusan, ribuan, mungkin jutaan generasi sebelum generasi Adam alaihi salam kita sekarang ini gitu. Allah Maha Kuasa, ya sejak al-awwalu wal akhir, Allah Maha Kuasa ya tentu harus selalu mencipta gitu. Itu tafsir pertama tentang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tafsir kedua, kita memang punya misi sebagai khalifatullah. Manusia kita sekarang ini, dari Adam hingga kita sekarang ini, yaitu membangun khilafatullah fil ard. Ya. Apa arti khilafatullah fil ard? Yaitu suatu peradaban, suatu kehidupan yang berperadaban gitu. Yang kita dirikan bersama-sama gitu. Jadi kalau khilafah politik itu terlalu sempit, tapi kalau khilafah peradaban yaitu kita membangun peradaban, melakukan al-islah dalam kehidupan di muka bumi ini, minal muslihin. Maka lakukanlah amal soleh, amal-amal kebaikan. Soleh membawa maslahat, itu akar kata aja sama itu. Islah, soleh, kemudian maslahat. Oleh karena itu ya khilafah yang kita bangun itu adalah khilafah peradaban, ya, bukan khilafah politik yang tadi bersifat reduksionis dari konsep khilafah yang lebih luas. Tadi moderator terakhir ada awal sekali yang angkat tangan ya, siapa tadi? Dari Mohon maaf Ustadz, itu tadi salah pencet itu. Oh salah pencet ya. Nah, dia dari Ngawi gitu. Oke. Saya pikir tadi dia mundur walk out karena nggak diberi waktu gitu. Apa ada lagi pertanyaan atau sudah selesai? Tampaknya sudah cukup. Ya, Dan- Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu terakhir dikasih waktu lah moderator. Perempuan kelihatannya. Oh, iya. Farita Monggo. Lina Rodiyah. Oh ya, monggo. Ibu Farita Lina Rotiyah. Bisa dimulai sekarang pertanyaannya. Ibu Farita. Ini mungkin salah pencet juga. Oh, sudah. Sudah buka beliau. Tapi tidak ada wajahnya. Mungkin disilakan moderator. Itu sudah dibuka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Begitu jelasnya apa yang telah disampaikan. Pencerahan malam ini sampai terkesima. Pertanyaan saya, tadi belum disinggung masalah kepemimpinan dalam pesantren Muhammadiyah. Oke, mohon maaf. Karena kita memiliki begitu banyak pesantren yang ada di Muhammadiyah ini, dan kepemimpinan kita ya kita tahu seperti apa kondisi kita. Kemudian pertanyaannya, bagaimana konsep mengembangkan pesantren Muhammadiyah
kaitannya implikasi kepemimpinan transformasional kiai dalam mengembangkan pesantren Muhammadiyah. Ini khususnya di Kabupaten Ngawi yang sangat-sangat perlu pencerahan dari Prof. Din Samsudin. Terima kasih. Mohon maaf, Ustadz Budi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu karena topiknya masih bersifat umum, ya. Pemimpin ideal menurut perspektif Al-Quran. Itu pun tadi saya perluas sedikit dengan menyinggung tentang kepemimpinan. Bagaimana implementasinya di Muhammadiyah, dalam masyarakat, di keluarga, dan apalagi di sebuah lembaga pendidikan seperti pesantren tentu tidak menjadi fokus. Tetapi prinsip-prinsip dasar tadi itu dapat kita terapkan di mana saja. Terutama adalah seorang pemimpin sedapat mungkin meniru sifat-sifat Rasul tadi. Kalau yang 4 tadi bisa ditampilkan luar biasa itu. Ya, dan kita mungkin tidak sama seperti Rasul tadi, sudah ada jawaban terhadap pertanyaan itu. Pamannya Siddiq ini sesuatu yang mahal dan mewah sekarang ini, kejujuran. Ya, hilangnya kejujuran dari negeri ini. Hilangnya kejujuran dari umat ini. Hilangnya kejujuran dari banyak diri, banyak pribadi gitu ya. Mari kita jujur terhadap diri sendiri gitu. Nah, kalau kejujuran as-sidqu ini ditegakkan di mana saja, baik sebagai pemimpin Muhammadiyah berbagai tingkatan, termasuk amal usaha Muhammadiyah, saya kira luar biasa itu. Itu hadis tadi saya bacakan, kejujuran membawa kepada kebaikan, kebenaran, dan membawa ke surga. Sementara kebohongan itu apa ya? Kalau saya pribadi mendua itu ya. Bisa juga gejala inferior. Banyak sekali kebohongan-kebohongan. Dusta-dusta di antara kita itu. Nah, baru amanah sudah bisa dipahami. Amanah dapat dipercaya, trusty, accountable. Mungkin kalau as-siddiq tadi credible, ini accountable ya. Amanah, dan terutama di organisasi itu paling sensitif itu soal uang. Yang memegang uang harus betul-betul amanah, maka harus accountability. Maka Muhammadiyah biasanya organisasi meminta sebelum diganti diperiksa oleh LPPK Lembaga Pembinaan Pemeriksaan Keuangan, harus juga oleh akuntan publik. Itu bentuk tool aja, alat untuk membuktikan keamanahan. Tabligh komunikatif, menyampaikan. Jadi bisa menjelaskan visi organisasi, visi lembaga. Komunikatif, bisa berbicara dengan manusia. Kadang-kadang nggak mudah ya. Saya kadang-kadang karena terbiasa di ruang kelas. Kalau sudah berbicara di tabligh akbar agak susah ya, karena nggak sama ya. Mungkin karena sedikit pengalaman di pesantren saja ya, bisa bertabligh ya. Tapi yaitu komunikatif, yang bisa berbicara ya sesuai dengan manusia. Khotibun nas ala qadri uqulihim, kata hadis. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat kecerdasan intelektual jamaah. Ini susahnya jamaah Zumia ini nggak tahu nih. Ya, kan beragam sekali ini ya. Dari sudut latar belakang pendidikan, profesi, dan lain sebagainya. Itu ada kesulitan. Biasanya penceramah handal ya bisa menarik perhatian bagi semuanya itu. Dan tentu yang terakhir fatona tadi itu ya. Saya kira kepemimpinan dalam amal usaha ada kaidah-kaidahnya. Kita dituntun oleh sistem ya. Ada kaidah atau saya lupa itu ya, ada kaidah majelis lembaga di organisasi, dan ada yang di bawahnya apa lagi di bawah kaidah itu
macam peraturan-peraturan amal usaha. Ya, itu saja diterapkan, diamalkan. Ya. Saya kebetulan juga memimpin pesantren, ya, itu baru saya ganti latar belakang di belakang saya tadi itu ya. Ya, pesantren modern internasional, ya Malela, SMP, SMA di dalamnya. Ini tahun ke-6, ya. Sudah banyak santri dari luar negeri. Tapi pesantren ini di Sumbawa, ya saya baru datang nih 3 hari yang lalu dari Sumbawa. Ya, setiap bulan saya ke sana. Sudah saya wakafkan kepada umat Islam dan bangsa Indonesia, dan penerima wakaf semacam nadir, ya, itu menjadi pembina yayasan. Ada 5 orang, saya masih sendiri ya, sebagai ketua, tapi sudah juga masuk Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti, Sekretaris Umum, dan juga Bapak Dr. Andus Hajrianto Tohari, masih jadi duta besar kita di Lebanon. Nah, kami berlima inilah ya, jadi tidak lagi milik yayasan pendiri, apalagi keluarga ya. Ini milik umat dan milik bangsa ya. Tapi saya ingin menjadi kawah candra di muka untuk melatih kader-kader umat sedunia ya. Jadi sekarang santrinya dari Timor Leste, Kamboja, Thailand, Filipina, Rusia ya. Walaupun sebagian belum bisa kembali ya, karena COVID, masih belajar secara online. Juga ya tahun ini seharusnya ada 11 orang dari Afghanistan ya. Tapi pemerintah Indonesia belum mengizinkan pelajar dan mahasiswa luar negeri untuk masuk Indonesia ya. Tapi kalau tenaga kerja boleh katanya. Kalau pelajar dan mahasiswa boleh. Nah ini tentu ya kita selenggarakan dengan kepemimpinan yang ya, accountable, credible, transparan. Itu salah satu prasyarat ya. Ini untuk semua nih banyak pimpinan amal usaha, karena ini terakhir moderator. Jadi kalau mau maju sebuah lembaga, institusi pendidikan harus dengan manajemen yang baik. Kalau ada lembaga pendidikan yang tidak berkembang, ini saya ingat sekali almarhum Prof. Malik Fajar dulu. Kalau ada sekolah Muhammadiyah, kemudian Universitas Muhammadiyah tidak berkembang, itu karena manajemen yang amburadul. Maka kepemimpinan, pemimpin tidak hanya leader, tapi harus menjadi manajer. Ya, menyelenggarakan manajemen yang baik. Jadi leadership dan manajemen itu menyatu. Ya, ada manajer-manajer yang handal tapi kurang tampil sebagai leader. Ada leader tapi lemah pada managerial skill. Nah ideal ini menyatu. Ya. Maka kalau demikian amal-amal usaha Muhammadiyah akan berkembang. Bapak Ibu, ya, saya tahu persis selama 10 tahun diamanahi menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Dalam kunjungan-kunjungan saya ke daerah-daerah, saya lihat ranting cabang Muhammadiyah maju, amal usaha pendidikan khususnya maju, atau amal usaha kesehatan maju. Itu karena ketuanya, kepalanya itu, sering saya sebut itu, dia selain memenuhi syarat sebagai pemimpin dan manajer yang baik tadi, tapi dia juga istilah saya itu dulu orgil, orang gila. Orang gila itu gila ide, gila kerja. Ya. Gila ide, gila kerja, tapi juga bonek, nekat. Ya. Nekat itu nekat yang baik. Saya percaya, karena saya pribadi belajar untuk mengamalkan nilai-nilai itu. Kadang-kadang gila juga itu, gila kerja juga, gila ide juga itu. Saya di tempat yang sama, ini di sebuah sebuah pegunungan di pelosok desa ya. Insya Allah tahun depan ya, saya ingin dirikan Universitas Internasional itu. Ada yang bilang gila nih.
termasuk pesantrennya sendiri gitu. Alhamdulillah sekarang ya fasilitas cukup bagus. Silakan berkunjung ke sana. Nah, yang kedua, ini karena terakhir ya, agak bersifat kayak motivator ya. Ya, uang bukan segala-galanya. Walaupun kemarin ada yang bilang kader muda Muhammadiyah, saya bilang uang bukan segala-galanya, tapi ya bang, segala-galanya pakai uang. Betul juga. Maksudnya memang pakai uang, tapi dari awal tidak harus ada uang. Kalau ada otak, kalau ada niat, insya Allah uang juga datang. Idza shadaqal azmu wa duhas sabil. Itu mahfuzat digontor dulu. Saya ingin sekali. Idza shadaqal azmu wa duhas sabil. Jika tekad membaca, jalan terbuka. Nah, saya yakin kepemimpinan di pesantren-pesantren kita, di sekolah-sekolah, ya. Dan Ngawi, saya tahu juga ya, sekolah-sekolahnya cukup berkembang, madrasah. Kalau universitas terlalu dekat dengan Surakarta ya, nggak usah lah, ada UMNG, Universitas Muhammadiyah Ngawi. Gitu. Mungkin bergabung, apalagi di Jawa Timur, Ngawi masuk Jawa Timur ya banyak. Ini Madiun juga ada universitas, Ponorogo sudah ada universitas. Ya, tapi terserahlah kalau masih banyak anak-anak bangsa yang masih perlu sekolah, ya. Tidak bisa sekolah ke jauh keluar dari kabupatennya, ya. Ya, mengapa tidak? Bicarakanlah secara bersama-sama. Saya kira ini saya sangat senang sekali, ya. Kita bisa bersilaturahim. Sebenarnya ini sejak vaksin pertama 2 hari lalu saya dan istri sedang istirahat ini. Ya, tidak vaksin karena ada komorbid, saya ada diabetes, ya. Sehingga sebulan lalu saya pasang ring yang kelima di jantung ya. Ya, karena dampak efek dari gula darah yang tinggi yang belum terkendali ya, sama kurang disiplin ya, makan. Tapi ini karena seharusnya malam ini saya berangkat ke Rusia ya, ke Saint Petersburg, ada pertemuan ulama dan tokoh Islam se-Rusia dan Asia Tengah, ya, negara-negara tetangga. Namun karena baru baru vaksin, belum bisa berangkat. Tapi insya Allah tanggal 30 September nanti saya harus menghadiri rapat dan konferensi di Jerman. Maka ketentuannya harus sudah COVID. Kedua itu 2 pekan. Vaksin maksud saya. Vaksin kedua 2 pekan baru boleh masuk Jerman ya. Maka kemarin sudah vaksin ya. Mudah-mudahan ya, tolong doakan, kita semua saling mendoakan sehat walafiat ya. Saya amalkan menutup ya, doa dari hadis ya. Allahumma na'udzubika inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari hilang lenyapnya nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dan bergeser dan berubahnya keafiatan darimu, wa fujaati niqmatik, dan datang dengan tiba-tiba kesusahan, kemurkaan darimu, wa jami'i sahatik, dan segala macam ya, kemurkaan dari dirimu ya Allah. Mari kita terus doakan seperti itu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekhilafan, kesalahan. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahan pada malam hari ini, luar biasa. Kami dari jamaah virtual turut mendoakan semoga Prof. Din beserta keluarga senantiasa dalam limpahan keberkahan dan kesehatan. Dan mohon maaf, informasi kajian kita WA Ustadz 1 minggu yang lalu belum ada jawaban, kita menjadi galau saat itu. Tapi alhamdulillah malam Jumat itu terjawab. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Karena terlaksana. tadi semula ada rencana ke Rusia itu. Kalau Iya, jadi Ustaz. berangkat ya malam ini berangkatnya. Sedang dalam penerbangan sekarang. Oke. Alhamdulillah tidak berangkat, qadarullah. Oke, Ustaz. Selalu sehat dan berkah selalu.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah kajian pencerahan pada malam hari ini. Pemimpin ideal dalam perspektif Al-Quran sangat mencerahkan, dan sampai jumpa di kajian virtual ke-16 bulan depan. Dan kami sampaikan terima kasih pula kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ini saya lihat tampaknya ada beberapa jamaah dari luar negeri yang bergabung di kajian virtual malam hari ini. Terima kasih. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ustaz. Izin link dari Majelis Baru. PDM Ngawi.